Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, di awal tahun baru Hijriah ini kita mulai membahas kitab Al-Kabair. Al-Kabair, arti Al-Kabair itu kumpulan dosa-dosa besar. Jadi kalau ada yang bertanya apa arti Al-Kabair, jawabannya kumpulan dosa-dosa besar. Jadi di kitab ini nanti kita akan belajar untuk mengetahui dan kemudian nanti menjauhi dosa-dosa besar yang dibahas, yang disampaikan oleh penyusun kitab Al-Kabair ini, namanya Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Al-Zahabi. Ya, sebuah taklif itu penyusun Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Al-Zahabi. Imam Al-Zahabi, singkatnya Al-Zahabi. Nah, kita akan membahas jenis-jenis dosa besar. Ada berapa dosa besar itu dan apa pengertian dosa-dosa besar itu. Kalian yang baru pertama pegang kitab, tulisnya tanda baca dulu kecil, nanti terjemahnya di bawahnya. Tong coret-coret coba kita tulisnya. Yang kira-kira sudah bisa menerjemah jangan ditulis terjemahnya. Metode numpuk teuing. Kalau yang belum bisa baru kakak tadi terjemahkan. Oke ya. Oke, bismillah dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ta'riful kabirah. Ada? Ini pembahasan yang pertama, halaman berapa berarti? Ta'riful kabirah. Coba pinjam kitabnya Pak Santo biar anak-anak yang lain tahu. Mana? Nah, berarti kalau di ini kitabnya sama. Ini di halaman 7 berarti. Di halaman 7. Di halaman 7 satu nggak bahas kitab Al-Kabair mah. Coba nanti baterai nanya. Oke, cak kaji halau. Kemik ya. Ada di atas bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sama ya? Setiap awalan kita menulis, setiap awalan kita memulai perbuatan, maka awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyusun kitab ini Alif Samsuddin Al-Zahabi rahimahullah, yang ilmunya insyaallah bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat untuk kita menjadi amal jariah untuk almarhum Samsuddin Al-Zahabi
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Beliau memuji Allah, memuji Allah. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wa imamil muttaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Arti amma ba'du itu adapun setelah itu gitu. Jadi kalau dalam mukadimah dalam ceramah kalian suka muhadharah membahas atau menyampaikan materi, diawali kan tahmid ya, sholawat dan seterusnya, baru kalian bilang amma ba'du. Apa arti amma ba'du itu? Adapun setelah itu. Kemudian fahadzal kitabu, huruf pa di sini kalian harus tahu dulu sedikit. Pa ini harfun jawab, huruf jawab dari amma ba'du. Setelah kalimat amma ba'du maka harus ada pa di kalimat berikutnya. Misalkan amma ba'du faqala Allahu ta'ala, ada pa di sana. Tidak boleh amma ba'du qala Allahu ta'ala, tidak boleh. Karena butuh huruf jawab. Amma ba'du itu butuh huruf jawab. Apa jawabannya? Huruf pa. Faqala Rasulullah fa ayyuhal hadirun, misalkan kan ya. Amma ba'du fa ayyuhal hadirun, itu banyak huruf jawab. Fahadzal kitabu mustamilun, sampai pakai ini aja tanda baca dulu. Fahadzal kitabu mustamilun ala dzikri jamilin bil kabairi wal muharramati wal munhayati. Amma ba'du fahadzal kitabu mustamilun, kitabun mustamilun ala dzikri jamilin bil kabairi, jangan kabairin ya, karena ada huruf alif lam di depan. Bil kabairi wal muharramati wal munhayati. Amma ba'du, sekarang terjemahnya. Amma ba'du, adapun setelah itu. Fahadzal kitabu, kitab ini, jadi kitab Al-Kabir yang dipegang oleh kalian itu. Fahadzal kitabu, kitab ini mustamilun, mencakup ala dzikrin jamilin, pembahasan yang sempurna. Jadi kitab ini isinya adalah mencakup pembahasan yang sempurna. Bil kabair, tentang dosa-dosa besar, kabair tadi sudah disebutkan. Wal muharramati, dan hal-hal yang diharamkan. Muharramat kalau mufradnya haram, kalau jamannya muharramat. Wal munhayati, dan hal-hal yang dilarang. Mufradnya, tunggalnya naha, jamana munhayat. Jadi amma ba'du, adapun setelah itu, fahadzal kitabun, maka kitab ini mustamilun, mencakup ala dzikri jamilin, atas pembahasan yang sempurna, fil kabairi, tentang dosa-dosa besar, wal muharramati, dan perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan gitu jadi. Wal munhayati, dan perkara-perkara yang dilarang. Coba baca dulu segitu. Dari bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la ilaha illallah.
Bisa kan? Babari kan? Nah, terus semangat, jadi nggak gampang. Kalau kalian menganggap ngaji sulit, bakal jadi sulit. Tapi kalau bisa, gampang, insya Allah. Biar wajar, biar sedetik mau wajar, dan ada lagi diajar. Al-kabairu, ada? Nah, baru masuk ke al-kabair. Takrif kabair teh apa? Takrif teh definisi. Al-kabair, definisi kabair. Apa definisinya? Pengertian. Betul, pengertian. Pengertian kabair. Apa kabair itu? Nah, sok tulis dulu tanda bacanya. Manahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi wa sunnati wal asari anis salafis solihina. Ya. Diulang. Al-kabair manahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnati wal asari anis salafis solihin. Wa qad dominallahu ta'ala wa qad dominallahu ta'ala fi kitabihil azizi limanij tanaba kabairah limanij tanabal kabairah wal muharramati ayyukfirah anhu as-saghaira minas sayyiati liqaulihi ta'ala in tajtanibul kabaira. Ini Al-Quran. In tajtanibul kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Surah An-Nisa ayat 13. Surat An-Nisa ayat 31, bukan 13. An-Nisa ayat 31. Coba diulang dulu bacanya bareng. Al-kabairu manahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnati wal asari anis salafis solihin. Wa qad dominallahu ta'ala fi kitabihil azizil limanij tanabal kabaira wal muharramati ayyukfirun anhu sekarang artikan al-kabairu, dosa-dosa besar itu
perkara perkara nahallahu wa rasuluhu anhu. Nahallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Naha telah melarang, jadi gitu. Jadi ma nahallahu wa rasuluhu, perkara yang Allah dan Rasulnya telah melarang. Kan kalau per kalimat nama manahallahu, apa atau perkara yang dilarang gitu kan ya, perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tapi dalam kaidah membaca kan harus fa'il dulu kan yang disebutkan. Jadi manahallahu wa rasuluhu, perkara yang Allah dan Rasulnya telah melarang, anhu, dari perkara itu. Jadi Allah dan Rasulnya telah melarang kita melakukan perbuatan itu, perbuatan yang dilarang oleh Allah itu. Setiap perkara, setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Rasul atau dilarang oleh Allah dan Rasul, ngerti gak? Allah melarang, Rasul enggak, cuman Allah melarang, maka tetap itu disebut kabair. Allah tidak menyebutkan itu larangan misalkan, tapi Rasul menyebut itu larangan, maka itu pun disebut kabair. Apalagi jika Allah dan Rasulnya menyebutkan bahwa itu dilarang, maka itu disebut kabair, dosa besar. Ngerti? Jadi dari sini dulu, apa pengertian dosa besar itu? Perkara yang dilarang, yang Allah dan Rasulnya telah melarang, anhu, dari dosa itu. Fil kitabi was sunnati, di yang larangannya itu fil kitabi, di dalam, gitu kan? Fil kitabi, di dalam kitab, maksudnya Al-Quran, was sunnati, dan sunnah. Wa asari, dan asar. Apa asar itu? Bekas tapak, bekas perjalanan atau tapak, bekas aja. Wal asar aja bisa gampang. Wal asari, dan asar, anis salafis solihin, generasi terdahulu yang soleh. Jadi arti salaf itu apa? Generasi terdahulu. Maksudnya siapa? Para sahabat Rasul. Jadi kita bisa menemukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, baik itu dicatat dalam Al-Quran ataupun tercatat dalam hadis-hadis Rasul atau asar para sahabat. Maka setiap larangan yang ada di Quran, yang ada di sunnah, dan yang ada di asar sahabat, jika larangan itu datangnya dari Allah dan Rasul, maka disebutlah itu dosa-dosa. Seperti lanjut. Wa qad dominallahu ta'ala, dan sungguh, kalau udah tahu arti wa mah jangan diartikan kebar ya. Qad udah tahu kan? Wa qad, dan sungguh. Nah, ada sekarang domina Allah ta'ala. Allah ta'ala telah menjamin. Jadi arti domina itu menjamin. Wa qad dominallahu ta'ala, dan sungguh Allah ta'ala telah menjamin fi kitabihil azizi, di dalam kitabnya yang mulia. Aziz itu mulia, maksudnya apa? Al-Quran. Apa jaminan dari Allah? Limaniztanaba, bagi liman, bagi orang, berarti gitu. Iztanaba, yang menjauhi. Limaniztanaba, bagi orang yang menjauhi. Apa? Al-kabairo, dosa-dosa
besar, wal muharramati, dan perkara yang diharamkan. Apa jaminannya? An yukafiro anhu, akan dibersihkan. Yukafiro itu ditutup, kafaro yukafiro itu menutup, artinya akan ditutup, akan dibersihkan. Akan dibersihkan anhu, dari si orang yang melakukan dosa-dosa as-saghaira, dosa-dosa kecil. Paham nggak? Allah telah memberikan jaminan dalam Al-Quran bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan oleh orang itu akan ditutup oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Ngerti? Jadi kalau begitu, kalimat ini menerangkan apa sih manfaatnya menjauhi dosa besar itu? Apa sih keutamaannya menjauhi dosa besar itu? Disebutkan menjauhi dosa besar itu adalah untuk menutupi dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil kita ingin dihapus oleh Allah, gimana caranya? Jauhi dosa-dosa besar. Paham? Jadi waqad dominallahu ta'ala fi kitabihil azizi, dan Allah Ta'ala telah memberikan jaminan di dalam kitabnya yang mulia, limaniztanabal kabaira, bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal muharramat, dan perkara yang diharamkan oleh Allah, ayyukaffira anhu as-saghaira, Allah akan menghapus dosa-dosa kecil. Allah akan menghapus dosa-dosa kecilnya. Minas sayyiat, dari perbuatan-perbuatan dosa. Berarti kalau begitu kita harus tahu apa aja sih dosa-dosa besar itu. Tujuannya untuk apa? Supaya dosa-dosa kecil kita dihapus Allah. Nanti makanya ada penjelasan apa aja dosa-dosa besar itu. Nah, kalian tahu nggak dosa besar ada berapa? Kalau di kitab ini jumlahnya ada 70 lebih. Ada 70 jenis dosa besar yang mungkin sebagian kita mengatakan itu dosa kecil. Ternyata dalam kitab ini disebutkan itu dosa besar loh, yang apabila dilakukan diharamkan oleh Allah, yang apabila dilakukan diancam dengan siksaan gitu. Termasuk kita suka menyangka ngomongin orang itu kan dianggap dosa kecil kan ya. Makanya kenapa banyak orang yang merasa tidak berdosa kalau gosip gitu. Kalau gibah merasa tidak berdosa karena menganggapnya dosa kecil. Di kitab ini nanti ada bab yang menerangkan ternyata gibah itu termasuk dosa besar. Itu supaya kita tahu. Nah, lanjut. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Di sini ada ayatnya, surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibul kaba'ira, jika mereka menjauhi dosa-dosa besar, atau jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, intajtanibul kabair, jika atau apabila kamu menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dosa-dosa itu dilarang, anhu dari mengerjakannya, nukaffir ankum, kami Allah akan menghapus ankum darimu, sayyiatikum, dosa-dosa kecilmu, wa nudkhilkum, dan kami akan masukkan kamu kemana? Mudkhalan karima, ke tempat masuk yang mulia. Apa maksudnya? Surga. In tajtanibul kaba'ira, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar,
ma tunhauna anhu, yang perkara itu dilarang dari mengerjakannya, nukafir ankum, kami akan hapus dari kalian sayyiatikum, dosa-dosa kecil kalian, wa nudkhilkum, dan kami akan masukkan kalian mudkhalan karima, ke tempat masuk yang mulia. Maksudnya adalah surga. Nah, coba baca dulu sama artinya. Dari Al-Kabair. Al-Kabair mana Allah Rasul, perkara yang ayu kafira, maka Allah membersihkan dari perbuatan dosa. Dikaulihi ta'ala, sebagai firman Allah dan kami akan masukkan kamu semua dalam nerima ke tempat yang mulia. So, perempuan baca dulu bareng di definisi kabair, al-kabair yang keras baca. Al-Kabair itu mana Allah wa Rasuluhu anhu, dari masalah itu, il kitabi, dalam kitab, wa sunnati, dan sunnah, wal athari, dan nafas, anis salafi sholihin, dari generasi terdahulu yang soleh. Wa qad minallahu ta'ala fi kitabihi, dalam kitabnya, al-azizi, yang mulia, dimani dan abah, bagi orang yang menjauhi al-kabairo, dosa-dosa besar, wal muharramati, dan perkara yang dilarang, ayu kafiru, akan dibisukan anhu, darinya, bisawmiri, dan bersayyiati, dan berbuat dosa, dikaulihi ta'ala, inna tajtanibu, menjauhi kabairo, dosa-dosa besar, ma tunhauna, anhu, kami ankum, darimu, sayyiatikum, dosa-dosa kecil, lalu dakilkum, dan So, bijak baca. mana Allah wa Rasuluhu, dan Rasulnya darinya, fil kitabi, dalam kitab, wasunnati, dan sunnah, wal athari, dan bekas anis salafis sholihin, generasi terdahulu orang soleh. Wa qad minallahu ta'ala, dan sungguh telah menjamin Allah Ta'ala fi kitabi, dalam kitabnya, al-azizi, yang mulia, kita nabah bagi orang yang jauhi al-kabair, dosa-dosa besar, wal muharramati, dan hal yang diharamkan, ayu kafira, apakah akan dibersihkan anhu, darinya, dosa-dosa kecil, minasayyiati, dari perbuatan dosa. Dikaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman ta'ala, yang tajanibu, jika kamu menjauhi dosa besar, Tuhan kauna, yang dosa itu dilarang, anhu, darinya, kafir, kami akan hapus hukum darimu, sayyiatikum, dosa-dosa kecil, wa nudkhilkum, dan kami akan masukkan kamu mudkhalan yang karimah, tempat yang mulia.
Lanjut. Faqad takaffalallahu ta'ala biha dan nas limani tanabal kabairo ayyudkhilahul jannata. Faqad takaffalallahu ta'ala, faqad maka sungguh takaffalallahu ta'ala, Allah telah memberikan jaminan Faqad takaffalallahu ta'ala, maka sungguh Allah ta'ala telah memberikan jaminan biha dan nasi, dengan dalil ini. Maksudnya yang mana dalil ini? Dalil yang wa nudkhilkum mudkhalan kariman, gitu kan? Apa jaminan dari Allah? Limani zatanabal kabairo, kan udah diartikan itu mah ya. Liman bagi orang, kan udah kan ya. Jadi jangan dicoret-coret, sayang. Udah weh sekali itu. Liman istanabal kabairo, bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ayyudkhilahul jannata, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu janji dari Allah, jaminan dari Allah. Maka kalau dosa-dosa kecil kita ingin dihapus Allah, gimana caranya? Jauhi dosa-dosa besar. Gimana kalau kita ingin masuk surga, caranya? Jauhi dosa-dosa besar. Dengan menjauhi dosa besar, kita akan dapat jaminan dari Allah, dosa kecil dihapus, dan kemudian kita pun bakal masuk ke dalam surga. Itu besok dilanjut ya, besok dilanjut kitabnya, karena kitab ini pemberian atau sedekah dari donatur kita untuk kalian pergunakan, benar manfaatin, jadi amal jariah bagi yang mewakafkannya, jadi keberkahan bagi donatur-donatur yang membantu kalian dalam bertolabul ilmi, dan juga mudah-mudahan siapapun donatur kita yang sedang sakit, seperti Pak Faisal dengan istrinya dan yang lain-lainnya yang juga sedang mengalami sakit, Allah segera sehatkan, Allah segera sembuhkan. Allahumma rabbanas azhibil ba'sya isfi anta syafi la sifa illa sifaruka sifanallahu. Mudah-mudahan usaha rezeki donatur-donatur kita, orang tua yang suka membiayai kalian untuk belajar, untuk bisa ngaji, untuk bisa ibadah dengan tenang, dengan nyaman, rezekinya dilancarkan Allah. Anak-anak mereka disehatkan, disolehkan oleh Allah. Dan kalian juga bantu doa untuk Abah dan pesantren kita lagi merencanakan untuk memberi lahan tanah dan rumah yang nantinya untuk perluasan asrama tempat wanita, asrama wati. Jadi nanti biar rada lega, kan kalian nambah teman kan di kamar rada pekat, pembeli lemari, pembeli beli kadang-kadang ya. Nah, insyaallah doakan mudah-mudahan rezekinya dimudahkan oleh Allah sehingga kita bisa membebaskan lahan yang kita inginkan. Doakan oleh kalian ya, biar lancar rencana dan rezeki pesantren. Baik, tutup kifaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.